wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti ibu ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Oke, sebelum itu, apa sih malaikat? Ada yang tahu? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya atau nur. Malaikat merupakan salah satu makhluk Allah yang sangat mulia karena mereka tidak pernah durhaka atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melaksanakan perintahnya dengan penuh ketaatan. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Mereka juga tidak berjenis kelamin, tidak menikah, dan tidak memiliki anak. Malaikat juga tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena mereka termasuk makhluk gaib. Malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 10, benar. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu kepada banyak nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling mulia di antara malaikat lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas istimewa kepadanya, yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Wahyu adalah pesan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan untuk menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur turunnya hujan, memberi rezeki. Malaikat Mikail memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ia mengatur turunnya hujan, mengatur angin, serta mengatur pembagian rezeki kepada seluruh makhluk hidup. Rezeki di sini tidak hanya berupa uang, makanan, tetapi juga udara segar, air, dan segala sesuatu yang membuat makhluk dapat hidup dengan baik. Selanjutnya yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israfil adalah malaikat yang diberi tugas meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat. Sangkakala adalah alat seperti trompet besar yang akan ditiup oleh malaikat Israfil sebanyak 2 kali. Tiupan pertama akan menyebabkan seluruh makhluk hidup mati dan alam semesta hancur. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk kedua kalinya yang menandakan seluruh manusia dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan di dunia. Selanjutnya yaitu malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israil sering disebut sebagai malaikat maut. Ia bertugas mencabut nyawa manusia, hewan, maupun makhluk lainnya ketika telah tiba waktunya. Setiap makhluk yang hidup pasti akan meninggal dunia dan hal tersebut terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Israil. Selanjutnya yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir memiliki tugas yang sama, yaitu menanyai di alam kubur tentang keimanannya. Pertanyaan antara lain yaitu, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Orang yang beriman akan menjawab dengan mudah dan tenang, sedangkan orang yang tidak beriman akan kebingungan. Tugas malaikat Munkar mengingatkan kita agar selalu memperkuat keimanan selama hidup di dunia.
Selanjutnya yaitu malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Raqib selalu berada di sisi kanan manusia. Ia mencatat setiap amal baik yang dilakukan manusia, sekecil apapun amal itu. Misalnya, ketika seseorang membantu orang tua, berdoa, menolong teman, dan berkata jujur, semua itu akan ditulis oleh malaikat Raqib dalam buku amal baik. Sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Atid berada di sisi kiri manusia. Ia mencatat setiap perbuatan buruk yang dilakukan manusia, seperti berbohong, mencuri, berkata kasar, atau tidak sholat. Selanjutnya yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Ia sangat tegas dan tidak pernah tersenyum karena beratnya tugas yang diberikan kepadanya. Neraka adalah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang durhaka dan tidak taat kepada perintahnya. Tugas malaikat Malik adalah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat keluar dari neraka tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga pintu surga dan menyambut orang yang beriman. Ia juga menyambut para penghuni surga dengan wajah yang cerah dan penuh senyuman. Orang-orang yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh selama hidupnya di dunia. Surga adalah tempat yang penuh kebahagiaan dan kenikmatan, tidak ada kesedihan di dalamnya. Oke, itu tadi penjelasan tentang malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui. Untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu mempunyai video. Kita amati bareng-bareng ya. Jibril menurunkan wahyu, Mikail memberikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Oke, itu tadi video tentang malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Oke, selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perbuatan maksiat, menumbuhkan sifat jujur dan amanah, meningkatkan rasa syukur dan tawakal, menumbuhkan kedisiplinan, menambahkan keyakinan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong kita untuk selalu berbuat baik karena amal kita dicatat oleh malaikat. Oke, kesimpulan dari materi hari ini yaitu dengan mengenal 10 malaikat Allah dan tugas-tugasnya, kita memahami bahwa Allah mengatur seluruh kehidupan melalui para malaikat yang selalu taat dan tidak pernah melanggar perintahnya. Setiap malaikat memiliki peran penting seperti menyampaikan wahyu, mengatur rezeki, mencatat amal perbuatan, sehingga menjaga surga dan neraka. Pengetahuan ini meningkatkan kita bahwa segala tindakan kita selalu diawasi, sehingga mendorong kita untuk berbuat baik, menjauhi keburukan, dan semakin meningkatkan keimanan kepada Allah. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.